Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kahna Kartika Ningrum, absen 23 dari kelas 12-3 untuk memenuhi tugas akhir matematika wajib yang dibimbing oleh Ibu Rini Oktavia Ningsih SPD. Saya akan menjelaskan soal pengetahuan kuantitatif nomor 28, yaitu materi matriks. Sebelumnya, materi matriks ini pernah kita pelajari di kelas 11. Yuk teman-teman, kita masuk ke soalnya. Nah teman-teman, soal ini sebelumnya pernah muncul di UTBK pada tahun 2021. Soalnya yaitu diketahui persamaan matriks berikut. Buka kurung siku matriks 0134 ditambah matriks M210 tutup kurung siku dikali matriks negatif 1032 sama dengan matriks 1384. Nilai M dikurang 1 adalah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, diketahui matriks yang ada pada soal tadi. Ini dia ya teman-teman matriksnya. Kemudian yang ditanya yaitu berapa nilai M dikurang 1. Kita jawab. Langkah pertama, kita kerjakan terlebih dahulu matriks penjumlahan yang ada di dalam kurung. Karena operasi hitung yang ada di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadinya kita jumlahkan matriks 0134 ditambah matriks M210. Kalau penjumlahan matriks berarti kita tinggal menjumlahkan matriks sesuai dengan posisinya ya teman-teman. Jadinya 0 ditambah M sama dengan M, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi kita peroleh hasil penjumlahan matriksnya yaitu ini ya teman-teman, M344. Kita lanjutkan. Langkah selanjutnya kita kalikan dengan hasil penjumlahan matriks tadi. Nah, ini dia hasil penjumlahan matriksnya yang baru saja kita hitung, kita kalikan dengan matriks yang ada pada soal tadi. Nah, kita tahu kalau perkalian matriks itu caranya baris dikali dengan kolom. Kita peroleh baris pertama, kolom pertama, yaitu M dikali negatif 1 ditambah 3 dikali 3. Kemudian baris pertama kolom kedua, M dikali 0 ditambah 3 dikali 1. Kemudian baris kedua kolom pertama, 4 dikali negatif 1 ditambah 4 dikali 3. Kemudian baris kedua kolom kedua, 4 dikali 0 ditambah 4 dikali 1. Kita dapat peroleh M dikali negatif 1 itu negatif M ditambah 3 dikali 3 yaitu 9. Kemudian M dikali 0 itu 0 ditambah 3 dikali 1 yaitu 3. Jadi 0 ditambah 3 yaitu 3. Kemudian 4 dikali negatif 1 itu negatif 4 ditambah 4 dikali 3 yaitu 12. Jadi negatif 4 ditambah 12 yaitu 8. Kemudian 4 dikali 0 itu 0 ditambah 4 dikali 1 yaitu 4. Jadi 0 ditambah 4 yaitu 4. Nah, ini dia hasil perkalian matriksnya. Kita lanjutkan. Langkah selanjutnya yaitu kita samakan dengan matriks hasil pada soal tadi. Nah, ini dia hasil perkalian matriks yang baru saja kita hitung. Kita sama dengankan dengan matriks yang ada pada soal tadi, yaitu matriks 1384. Karena di soal yang ditanya yaitu nilai M dikurang 1, maka kita fokus pada baris pertama kolom pertama ini teman-teman, yaitu negatif M ditambah 9. Kita sama dengankan dengan 1 karena posisi mereka tuh sama ya teman-teman. Jadi kita sama dengankan menjadi negatif M ditambah 9 sama dengan 1. Untuk mendapatkan nilai M, kita dapat memindahkan ruas negatif M ini ke kanan, yaitu menjadi positif M. Kemudian 1 kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 1. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. 9 dikurang 1 sama dengan M. Dapat kita peroleh nilai M sama dengan 9 dikurang 1 yaitu 8.
Jadi nilai M dikurang 1, nilai M tadi kita peroleh yaitu 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka jawaban yang tepat yaitu D, 7. Itu dia teman-teman penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Raisya Jihan Shakira, nomor absen 36 dari kelas 12 Mat Sains 1. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing mata pelajaran matematika wajib, yaitu Ibu Rini Oktavianingsi SPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai satu soal pengetahuan kuantitatif. Saya akan membacakan soalnya. Di sini ada bentuk segitiga siku-siku dengan sudut D, E, dan juga F. Soalnya yaitu, jika tangan E sama dengan 2, manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Untuk pernyataan yang pertama itu adalah sin E sama dengan 1/5 akar 5. Pernyataan kedua yaitu cos E 2/5 akar 5. Dan pernyataan ketiga yaitu cos F 1/5 akar 5. Dan juga pernyataan keempat yaitu tangan F yaitu 1/2. Yang di sini yang dipertanyakan adalah mana dari keempat pernyataan tersebut yang bernilai benar. Maka kita harus memeriksa satu persatu, mengecek satu persatu dan menghitung satu persatu manakah pernyataan yang benar. Baik, pertama-tama di sini kita harus mengingat rumus dasar dari trigonometri, di mana sin alfa sama dengan depan per miring, cos alfa sama dengan samping per miring, dan juga tangan alfa sama dengan depan per samping. Jadi di sini yang kita ketahui yaitu tangan E sama dengan 2, maka kita tulis tangan E sama dengan 2. Kemudian, mengikuti rumus dasar trigonometri bahwa tangan sama dengan sisi depan per samping, maka kita ubah menjadi tangan E sama dengan 2/1, di mana 2 adalah sisi depan dan 1 adalah sisi samping. Kemudian, kita tulis di segitiganya, di mana 2 berada di antara D dan F, dan 1 berada di antara D dan E, di mana itu merupakan sisi depan dan juga sisi sampingnya di sini. Ya, di sini. Kemudian, kita harus mencari menggunakan sisi miring. Kita akan mencari sisi miring E ke F dengan rumus A sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian karena yang dicari merupakan sisi miring E ke F, maka A-nya yaitu EF sama dengan, B ini merupakan sisi depan, di mana sisi depan dari EF yaitu 2 antara D dan F. Itu merupakan sisi depan dari sisi miringnya, jadi 2 kuadrat ditambah, sisi sampingnya itu yang ada di bawah antara E dan D. Itu angka 1, maka 1 kuadrat. Maka cara mencari sisi miring EF yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat yaitu 4 dan 1 kuadrat yaitu 1. Maka akar dari 4 ditambah 1 yaitu akar 5. Di sini karena kita sudah ketahui sisi miring EF-nya, maka kita tulis di segitiganya yaitu antara E dan F atau sisi miringnya yaitu akar 5. Kita tulis di sini. Kemudian, karena sudah diketahui tiap sisinya, kita mulai menilai kembali satu-satu pernyataan mana saja yang benar. Dimulai dari pernyataan yang pertama yaitu sin E. Di sini di soal pernyataan pertama yaitu sin E sama dengan 1/5 akar 5. Maka kita tulis yang pertama sin E. Rumus dasarnya yaitu sin merupakan sisi depan per sisi miring. Maka kita tulis D per mi atau depan per miring. Sisi depannya yaitu 2 dan juga sisi miringnya yang tadi kita cari yang ini itu akar 5. Maka 2 per akar 5. Seperti yang kita ketahui, jika bagian bawahnya atau penyebutnya itu adalah akar, maka kita harus kalikan dengan penyebutnya, yang bawahnya, yang akarnya. Maka di sini 2 per akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5. Maka 2 dikali akar 5 adalah 2 akar 5 dan akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Karena angkanya sama, maka akarnya tinggal dihilangkan menjadi 5. Kemudian di sini bisa kita lanjutkan ke pernyataan kedua yaitu cos E sama dengan 2 per 5 akar 5 di soal. Maka kita buktikan dengan mencari jawabannya menggunakan rumus dasar tadi, yaitu cos E sama dengan sisi samping per miring.
Nah, sisi sampingnya di sini adalah 1, yang ini. Kemudian sisi miringnya adalah akar 5, yang ini. Maka samping per miring yaitu 1 per akar 5. Seperti tadi kita kalikan juga dengan penyebutnya akar 5, maka 1 dikali akar 5 sama dengan 1 akar 5, dan juga akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Maka jadinya 1 per 5 akar 5. Kita bisa tulis seperti ini. Kemudian kita cari pernyataan yang ketiga yaitu cos F. Di soal cos F adalah 1 per 5 akar 5. Kita buktikan apakah pernyataan tersebut benar. Menggunakan rumus dasar tadi, cos rumusnya adalah samping per miring. Namun kali ini karena yang dicari adalah sudut F, cos F, maka sisi sampingnya itu berbeda. Nah, sisi samping dari cos F itu adalah 2. Karena jika tadi yang kita cari adalah cos E, di sebelah cos E ini kan 1. Nah, sekarang kita nyarinya cos F, maka di sebelah sudut F-nya ini kan 2. Jadi sisi sampingnya sebelahnya itu 2. Kemudian untuk sisi miringnya tetap yaitu akar 5. Maka kita kalikan lagi dengan penyebutnya atau akar 5 tersebut. Jadi 2 dikali akar 5 itu 2 akar 5, dan juga akar 5 dikali akar 5 itu 5. Jadi bisa kita tulis 2 per 5 akar 5. Kemudian untuk pernyataan yang terakhir yaitu tangan F sama dengan 1 per 2, kita akan buktikan dengan rumus depan per samping. Tangan F dengan rumus depan per samping, di mana depan dari sudut F itu adalah 1, karena ini di depannya. Kemudian untuk sampingnya yang tadi itu 2, yang ini. Maka jadinya 1 per 2. Karena ini penyebut dan pembilang yang sudah angka bulat, tidak ada akar, maka kita tidak perlu kalikan lagi dan hasil akhirnya adalah 1 per 2. Sekarang kita eliminasi pernyataan mana saja yang benar dari soal menurut jawaban yang sudah kita cari ini. Untuk yang pertama, pernyataan pertama sin E sama dengan 1 per 5 akar 5, yang sudah kita hitung jawabannya berbeda, maka pernyataan di soal yang pertama itu salah. Kemudian yang kedua, cos E sama dengan 2 per 5 akar 5, kita lihat yang udah kita cari tadi, cos E itu 1 per 5 akar 5, maka pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga yaitu cos F sama dengan 1 per 5 akar 5, untuk jawaban yang sudah kita cari itu hasilnya cos F adalah 2 per 5 akar 5. Berbeda, maka pernyataan ketiga salah. Kemudian pernyataan keempat, tangan F sama dengan 1 per 2. Itu sama dengan yang ada di soal dan juga yang sudah kita cari. Maka pernyataan yang benar dari keempat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan 4. Jadi jawabannya adalah D, 4. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Difki Alfred Saputra. Saya dari kelas 12-3, guru pembimbing Burini Oktavianing SPD. Jadi saya akan menjelaskan tentang TPS SNBT 2022. Jadi di sini tulis ini ada barisan 14 P min 1, 6, 2 dan negatif 2 adalah barisan aritmetika. Jika barisan baru dibentuk dengan membagi 2 setiap suku barisan tersebut, maka rata-rata 10 suku pertama barisan yang baru adalah. Nah, di sini kita cari dulu P-1-nya dengan cara dilihat dulu dari U3 sama U4-nya. Terus di sini itu rumusnya adalah U4 dikurang U3 sama dengan 2. Nah, karena B-nya udah beda, otomatis P-1-nya itu 10. Jadi di sini 14, 10, 6, 2 dan juga negatif 2. Nah, di sini masing-masing kita bagi 2 ya. Jadi di situ ada 14 dibagi 2, 7, 10 dibagi 2, 5, 6 dibagi 2, 3, 2 dibagi 2, 1 dan negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Nah, kita di sini cari lagi bedanya tuh berapa. Dengan cara dilihat dari U1 dan U2-nya. Jadi U2 dikurang U1 sama dengan 5 dikurang 7. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, di sini kita cari SN aja langsung. SN-nya, rumus SN adalah SN sama dengan ditambah N-1 B. Terus di sini karena N-nya udah ketahuan adalah N sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 dikali 7 ditambah 10 min 1 negatif 2 tutup kurung. 10 dibagi 2 itu kan 5.
2 dikali 7 14, dan 10 min 1, 10 dikurang 1, 9 dikali negatif 2 adalah negatif 18. Sini kita operasin dulu yang dalam kurung, jadi 5 dikali negatif 4, hasilnya adalah 20. Nah, di sini kita cari aja langsung rata-ratanya dengan cara rumusnya adalah X bar sama dengan XN sama dengan negatif 20 per 10. Ini salah ya guys. Ini harusnya negatif 20 bukan 20. Ini kita ganti dulu. Nah, negatif 20. Nah, di sini negatif 20 dibagi 10 sama dengan negatif 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2A. Terima kasih karena sudah menonton. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Prantoro, absen 30, kelas 12-3 Matsain 3. Pertama-tama di sini saya ingin berterima kasih kepada guru pembimbing mata pelajaran matematika wajib, yaitu Ibu Rini Oktavianingsi SPD. Lalu lanjut ke soal. Di sini saya akan menjelaskan soal pengetahuan kuantitatif, di mana soal tersebut adalah diambil 3 bilangan secara acak dari 5 bilangan asli 3, 5, 7, M, dan N. Pertanyaannya adalah apakah hasil kali ketiga bilangan tersebut ganjil? Diberi 2 pernyataan, yaitu M tambah N ganjil dan M kali N ganjil. Pertama-tama kita coba dulu pernyataan pertama. Pernyataan pertama menyebutkan bahwa M tambah N sama dengan ganjil. Oke. Teman-teman, di sini pernyataan pertama menyebutkan M tambah N sama dengan ganjil. Pertama-tama kita ketahui dulu, untuk mendapatkan suatu bilangan ganjil kita perlu 2 bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, kalau kita mengambil kesimpulan tersebut, berarti kita bisa simpulkan M ini adalah genap dan N ini adalah ganjil, atau juga bisa sebaliknya, N ini genap dan juga M ini ganjil. Karena untuk mendapatkan suatu bilangan dua bilangan penjumlahan ganjil itu harus dibutuhkan satu bilangan genap dan satu bilangan ganjil. Jadi kalau kita masukkan ke dalam pertanyaan apakah hasil kali ketiga bilangan tersebut ganjil, di sini kita bisa menyimpulkan kalau M ini genap dan N ini ganjil, atau juga sebaliknya. Dan jika kita mengambil hasil kali ketiga bilangan tersebut, itu di situ ada bilangan genap, sehingga terdapat hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah genap. Jadi pernyataan satu ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, lanjut untuk pernyataan kedua, M kali N adalah ganjil. Nah, untuk pernyataan kedua ini berbeda dengan pernyataan pertama. Kalau pernyataan kedua ini adalah dikali. Nah, untuk mendapatkan suatu perkalian menghasilkan perkalian ganjil, untuk mendapatkan hasil ganjil dari perkalian, kita harus memiliki 2 bilangan ganjil. Karena untuk mendapatkan suatu bilangan ganjil di sini dalam perkalian, 2 bilangan yang membuat hasil ganjil itu harus sama-sama bilangan ganjil. Jadi di sini M-nya ganjil dan N-nya ganjil. Karena untuk mendapat bilangan ganjil itu untuk mendapatkan bilangan ganjil, perkalian yang menghasilkan jika ganjil dikali ganjil itu hasilnya sama dengan ganjil. Jadi M-nya itu bisa kita simpulkan M-nya ganjil dan N-nya itu ganjil. Oke, jadi masuk ke pertanyaan. Bilangan asli 357, M-nya itu kita pakai pernyataan kedua, M-nya ganjil dan N-nya ganjil. Nah, jadi apakah hasil kali ketiga bilangan tersebut ganjil dengan menggunakan pernyataan kedua? Itu cukup, teman-teman. Itu bisa, karena 357 itu adalah bilangan asli yang ganjil, dan M dan N juga adalah bilangan ganjil. Jadi pernyataan
kedua cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya yang B. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hitata Dwi. Saya dari kelas 12-3 dengan absen nomor 22. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban matwa dengan guru pembimbing Bu Rini Oktavianingsi dengan soal nomor 43. Pada trapesium ABEF dengan AF sama dengan BE, sudut BEF sama dengan 115 derajat, AF sama dengan 8 dan BE sama dengan 4. Perpanjangan FE dan AB berpotongan di titik C dan CF sama dengan 12. Titik D di luar ACF sehingga CDE sama sisi. Ditanya panjang CD-nya. AF-nya yaitu 8, B-nya 4, C sampai F itu adalah 12. Titik di luar ACF sehingga CDE adalah segitiga sama sisi karena ketiganya sama sisi. Sisinya di sini saya sebut kasih nama X aja. Sekarang kita akan nilai cari X dengan cara kesebangunan. Pada segitiga BEC itu sebangun dengan segitiga ABC. Jadi dua buah segitiga yang sebangun. Caranya yaitu CE adalah sisinya segitiga yang kecil. Jadi di sini ada segitiga kecil DEC dan ada segitiga besar ACF. Lalu kita cari X-nya. X-nya adalah CE per CF yang panjang sama dengan BE dari segitiga kecil, AT dari segitiga besar. Masukkan angkanya. Selanjutnya X per 12 sama dengan 4 per 8. 4 sama 8 satu ruas, lalu kita sederhanakan jadi atas bawah. 4 bagi 4 sama dengan 1, 8 bagi 4 sama dengan 2. Kemudian kalau menyederhanakan yang beda ruas, melompati sama dengan, berarti sama-sama di bawah atau sama-sama di atas. Yang ini tuh kebetulan sama-sama di bawah. Jadi 12 bagi 2 sama dengan 6. Dan kita kalikan silang. X sama dengan 6, CD sama dengan X kayak tadi. Karena segitiganya sama sisi sama dengan 6. Jadi X-nya itu 6. Jawabannya C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Diva Zaliani, absen 14 dari kelas 12-3. Guru pembimbing saya Bu Rini Oktavianingsi SPD. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal nomor 44. Pada trapesium ABCD dengan AB sejajar CD, sudut DAB 45 derajat, sudut DCB 60 derajat, sudut ABC 120 derajat, BC 4 derajat, dan DC akar 3. Titik E dan F terletak pada garis AB sehingga DE tegak lurus dan CF sejajar DE. Oke, jadi di sini kan sudah kita ketahui bahwa sudut DAB itu sama dengan 45 derajat, sudut DCB sama dengan 60 derajat, sudut ABC sama dengan 120 derajat, BC sama dengan 4 derajat, dan DC akar 3. Titik E dan F terletak pada garis AB sehingga DE tegak lurus dan CF sejajar DE. Oke, di sini langsung kita peroleh CF sama dengan DE. CF ini nilainya sama dengan kan 120 derajat. Jadi kita bagi menjadi 60 derajat. Jadi sin 60 derajat sama dengan CF bagi 4. Sin 60 derajat itu sama dengan akar 3 per 2. Jadi akar 3 per 2 sama dengan CF per 4. Jadinya nilai CF ini sama dengan 2 akar 3. Bisa kita peroleh lagi, DE sama dengan 2 akar 3. Nah, kita akan mencari nilai AE-nya. Nah, jadi bagaimana untuk mendapatkan nilai AE-nya? Kita bisa menggunakan tangan 45 derajat sama dengan DE per AE. Tangan 45 derajat ini sama dengan 1. Jadi, 1 sama dengan 2 akar 3 per AE, sehingga nilai AE itu sama dengan 2 akar 3. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, pada trapesium ABCD, AB mutlak CD, sudut DAB sama dengan 45 derajat, sudut DCB sama dengan 60 derajat, sudut ABC sama dengan 120 derajat, BC sama dengan 4, DC sama dengan akar 3, titik E dan F terletak pada garis AB sehingga DEAB dan CF mutlak DE sama dengan mutlak DE. Luas segi 4 AFCD adalah oke. Di sini kita langsung aja kita tulis segitiga yang belakang dulu, yang BCF kan di sini udah diketahui 60 derajat di bawahnya, otomatis C-nya itu 30.
dan bawahnya itu udah 90, jadi 180 derajat. Di sini kita langsung coba pakai sin aja biar gampang. Kita tulis sin 90 per 4 sama dengan sin 60 per x. Karena kita mau cari yang x, sini kita sederhanakannya 1 per 4 sama dengan sin 1 per 2 itu akar 3 per x. Sini kita kasih silang aja x sama dengan 4 per 2 akar 3. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Nah, kita udah tahu di sini tingginya itu 2 akar 3. Sekarang kita cari segitiga yang depannya itu. Yang depan kita tulis ulang segitiga ADE. Untuk sisi A nya itu udah ketahuan 45 dan otomatis atasnya itu 45 karena bawahnya juga udah 90. Kita tulis sin 45 per 2 akar 3 sama dengan sin 45 per x. Oke, kita tulis. Oke, di sini kita cari dulu sin 45 itu sama dengan 1 per 2 akar 2 per 2 akar 3, kita tulis lagi. Terus sin 45 kita tulis lagi 1 per 2 akar 2 per x. Oke. Karena ini bisa disederhanakan, kita coret aja 1 sama 1. Jadi 1 kali x itu sama dengan x. 2 akar 3 kali 1 sama dengan 2 akar 3. Nah, kita berarti udah tahu luas dari A ke E itu 2 akar 3. Nah, di sini kita jumlahin aja, berarti kan dari A ke F itu sama dengan 2 akar 3 ditambah akar 3. Sama dengan A-nya itu, kita tulis dulu 3, ditambah B-nya tadi, berarti 3 akar 3. Kita tulis 2, B-nya kita tulis 2 akar 3. 3 akar 3 per 2 kali yang tadi 2 akar 3 tingginya. Terus kita coret, karena ada yang bisa dicoret, kita tulis ulang jadi 4 akar 3 dikali 2 akar 3 dikali 3 sama dengan 4 kali 3 itu cuma 12. Oke, jadi jawabannya yang E. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Zara Putrulianto. Saya berasal dari kelas 12-3 nomor absen 41. Di sini saya akan membahas soal pengetahuan kuantitatif nomor 46 yang sudah diberikan oleh Ibu Oce. Jadi kita langsung ke soalnya. Di sini diketahui titik A, B, dan D berturut-turut terletak pada sisi EF, CE, dan CF dari segitiga sama sisi EFC, sehingga ABCD merupakan jajaran jenjang dengan AB-nya 5 dan AF-nya 4. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, kalau misalkan tadi di dalam soal AB-nya ini adalah 5, AF-nya ini adalah 4. Gitu ya teman-teman. Ini mana kita tahu kalau misalkan AB dan CD itu sejajar, dia sejajar, AB dan CD itu sejajar, maka di sini juga 5 gitu teman-teman. Lalu kita tahu kalau misalkan segitiga itu semua sudutnya totalnya itu adalah 180 derajat. Jadi kita perhatikan kalau misalkan ECF itu adalah segitiga, berarti kita tahu juga kalau misalkan di sini sudutnya adalah 60 derajat, di sini 60 derajat juga, di sini 60 derajat. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita ketahui kalau misalkan sudut ECF itu semuanya 60 derajat, totalnya 180 derajat. Lalu kita tahu juga di sini yang C ini berhadapan dengan A, sehingga di sudut ininya itu juga 60 derajat teman-teman, karena dia sejajar juga. Lalu kan pertanyaannya besar sudut EAD, besar sudut EAD, besar sudut EAD, gitu teman-teman, sudut EAD. Nah, kita fokus ke EAD-nya aja sekarang.
Karena kan di sini udah 60 nih. Ini udah 60 ya teman-teman. Lalu yang E ini juga 60. Di sini 60 juga. Kenapa 60? Karena di sini juga segitiga nih. ABE ini juga segitiga. Di sini juga udah pasti 60 teman-teman. Kan totalnya udah 180 tuh. Nah, kan tadi ditanyanya besar sudut EAD. Jadi udah teman-teman, ini udah selesai. Kenapa? Karena 60 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 120 derajat. Udah, jadi total sudut EAD adalah 120 derajat. Gitu teman-teman. Kita rapiin dulu biar teman-teman ngerti. Nah, begini. Jadi kita tahu ya kalau misalkan sekarang sudut EAD itu sama dengan 60 derajat ditambah 60 derajat. Ini dari yang sini sama yang sini ya teman-teman. Jadi totalnya 120 derajat. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Jawabannya yang D. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Edmund Otniel dari kelas 12-3. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas matematika saya dengan guru pembimbing saya yaitu Ibu Rini yang biasa saya panggil Ibu Oce. Untuk soal yang saya akan bacakan pada malam hari ini adalah soal nomor 47 yang bunyinya titik A, B, dan D berturut-turut terletak pada sisi EF, CE, dan CF. Dari segitiga sisi ECF sehingga ABCD merupakan jajar genjang dengan AB sama dengan 5 dan AF sama dengan 4. Tinggi segitiga ACF adalah oke. Jadi AB sama dengan 5 dan AF sama dengan 4, maka EF sama dengan 9. Yang ditanya DE. Rumusnya DE kuadrat sama dengan EF kuadrat kurang DF kuadrat. Sama dengan 9 kuadrat kurang 9 per 2 kuadrat. Hasil dari 9 per 9 kuadrat adalah 81 dikurang 81 per 4. 81 kali 4 kurang 81 bagi 4. DE-nya sama dengan 81 kali 3 per 4. Hasilnya adalah DE sama dengan 9 per 2 akar 3, yaitu opsi jawaban yang C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tala Syarif dari kelas 12-3 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan soal matematika yang dibimbing oleh Ibu Rini Oktavianingsi SPD. Lalu lanjut saja kita ke dalam soalnya. Nah, di sini ada tipe soal bangun ruang, teman-teman. Di soal disebutkan segitiga KLM dan segitiga KPQ sebangun adalah seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri gambar yang ada di sini. Lalu pertanyaannya, luas segitiga KLM adalah, langsung saja kita kerjakan teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ada dua segitiga teman-teman, segitiga KPQ dan segitiga KLM. Nah, ini kita pisahkan dulu segitiganya, segitiga KPQ dan segitiga KLM. Biar bisa dibedakan, satu segitiga kecil dan satu segitiga besar. Nah, di sini yang kecil adalah segitiga KPQ dan satu lagi segitiga besar yaitu KLM.
Lalu seperti yang sudah ada gambar di sini bisa teman-teman melihat, alas dan tinggi segitiga kecil itu sudah diketahui. Sementara segitiga besar hanya alas saja yang diketahui, tingginya belum diketahui. Nah, kita tulis alas segitiga KPQ adalah 2. K ke P adalah 2. Nah, tinggi segitiga KPQ adalah 6. K ke Q. K ke Q adalah 6. Nah, lalu alas segitiga besar K ke L itu adalah 4, teman-teman. K ke L adalah 4. Nah, sementara tinggi segitiga KLM ini belum diketahui, teman-teman. Tinggi LM itu belum diketahui, maka di sini kita tulis X. Nah, sebelum mencari luas segitiga KLM, kita cari dulu nih, teman-teman, tinggi LM-nya. Gimana caranya? Kita di sini akan menggunakan perbandingan sebangun, teman-teman. Caranya adalah alas segitiga KPQ yaitu KP banding banding alas segitiga KLM yaitu 4. KL sama dengan tinggi segitiga KPQ yaitu KQ dibanding tinggi segitiga KLM yaitu LM. Nah, lalu kita masukkan angkanya, teman-teman. Alas KP itu adalah 2 dibanding KL adalah 4. Dan KQ adalah 6. LM itu belum diketahui, jadi X. Nah, di sini kita bisa menggunakan kali silang, teman-teman. 2 dikali X adalah 2X. Lalu 6 dikali 4 adalah 24. Lalu kita pindah ruaskan. X sama dengan 24 dibagi 2 yaitu 12. Nah, maka X-nya sudah ketemu. X sama dengan 12. Tinggi L segitiga KLM itu adalah 12. Nah, jika sudah ketemu tingginya, kita lanjut mengerjakan luas segitiga KLM, yaitu rumusnya luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, setengah sebentar, teman-teman. Setengah dikali alas segitiga KLM adalah 4. Tulis dikali 4 dikali tingginya adalah 12. Nah, ini bisa dibagi, coret 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali 12 adalah 24. Maka luas segitiga KLM adalah 24 dan jawabannya adalah C. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai cerita pun berakhir. Kau yang memulai memang penulis mahir. Kecap mau